Salam santun Sobat MC dimanapun berada. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan pada waktu dimana sobatku semua membuka video ini ya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Baik, Sobat MC ku, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dan perceraian. Hal ini erat kaitannya dengan cinta. Iya, cinta. Apa itu cinta? Cinta itu terlalu luas penjabarannya untuk didefinisikan. Ibarat ada 10 kepala, apabila ditanya satu dari kesemuanya itu, dari 10 kepala itu, jawabannya nggak sama, pasti berbeda. Jadi untuk menarik garis besarnya, yang dinamakan cinta itu sebenarnya hanyalah sebuah kata ciptaan dari akal manusia untuk memahamkan pada khalayak umum, di mana itu sebuah titik pertemuan antara kasih dengan kekasihnya, antara yang mengasihi dan yang disayangi. Jadi begitu, berjodoh ya, saling melengkapi, saling membutuhkan, dua sisi dalam satu wujud atau bentuk. Itulah manifestasi dari sebuah penggambaran yang dinamakan cinta. Baik, kalau kita berbicara ya masalah pernikahan tadi, banyak ya orang menikah tanpa didasari sebuah cinta, misalnya karena dijodohkan orang tua misalnya, atau dicomblangin sama saudaranya, ya kan, macam-macam itu. Jadi mengenai pernikahan dan cinta, itu yang sebenarnya itu begini. Ini khusus buat yang belum berumah tangga, yang lagi single atau masih dalam pencarian, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah menjalani atau mengalami. Ya oke lah, anggap aja ini suatu dosis yang ya anggap aja ringan gitulah. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya pengetahuan atau pemaknaan sebuah kalimat yang tersusun sedemikian rupa
itu tidak akan mengalahkan pengalaman atau dikatakan menjalani secara langsung. Oke. Orang yang mengatakan cinta itu, saya rasa dia belum memahami cinta. Loh, kok gitu sih? Masa iya sih? Apa bener emang kayak gitu? Nah, jadi cinta yang sebenarnya itu bukan kata-kata, bukan janji-janji, tapi sikap yang nyata, yang seperti dijelaskan tadi. Ibarat seorang kasih yang menyayangi kekasihnya, kasih yang menyayangi. Jadi tentu saja ini soal perbuatannya, ya bukan orangnya, tapi perbuatannya, kelakuannya. Jadi kalau masih nggak dianggap atau dicuekin, atau misalnya diabaikan gitu aja lah, itu masih sakit hati, itu artinya belum bisa mencintai, belum bisa dikatakan dia cinta. Dan itu memang tidak mudah untuk menemukan satu titik itu tadi. Itu melibatkan rasa, jiwa, ranah batin ya maksudnya ya, bahkan sampai ke kedalaman yang dikatakan alam bawah sadar itu. Barulah yang terakhir itu sampai ke logika. Sebenarnya cinta tanpa logika itu hanya orang-orang yang gak mau berpikir, yang tersinggung. Tapi emang benar kayak gitu. Kalau emang mau menyadari dengan sebenar-benarnya kesadaran yang mendalam, itu semua logis. Karena skenario dari Yang Maha Kuasa melalui sistem kehidupan di dalam semesta ini bekerja secara otomatis. Jadi ibarat satu piranti itu satu set. Hanya pada orang-orang tertentu saja yang mau mempelajari akan hal-hal yang seperti ini. Saya rasa demikian. Kurang lebihnya ada titik temu sebuah pembahasan, terutama buat teman-teman ataupun ya mungkin bisa dibilang sesepuh ya, senior, yang sudah terbiasa atau terdahulu mempelajari akan makna sebuah kehidupan. Kurang lebihnya ya seperti itu penjabarannya.
kedua, masalah perceraian. Coba kita renungkan sejenak, kita jeda sejenak, lepaskan semua masalah, beban, dan sebagainya. Bahkan pribadi di sini menyapa semua sobat. Mungkin ada ya di antara satu ataupun dua yang mengalami perjalanan hidup yang, mohon maaf, minta izin, ya katakanlah kurang mengenakkan lah di dalam berumah tangga, broken home, atau mungkin pisah ranjang, bahkan ada yang sampai berujung perceraian. Itu kenapa bisa terjadi dan kenapa makin kesini di era atau zaman yang makin modern itu justru makin meningkat. Jawabannya adalah karena semakin tinggi, semakin pesat kemajuan teknologi, itu menjadikan kita itu semakin mungkin bisa dibilang kemunduran kali ya, atau penurunan jumlah tingkat kesadaran persentasenya itu dalam diri kita. Ya coba cek aja. Zaman dulu waktu belum ada teknologi, kita kalau benar-benar membutuhkan, misalnya musyawarah ataupun ingin silaturahim, bertemu gitu ya harus mendatangi, artinya face to face, bertamu ke rumah, ngobrol, berhadapan gitu. Coba kalau sekarang dari rumah, video call, ya sebenarnya sih itu bukan sebuah acuan yang bisa untuk dijadikan kambing hitam ya, atau dijadikan suatu permasalahan, itu enggak. Tapi mengenai bobot di dalam niat itu tadi, itu memang berbeda. Kalau nggak percaya, kita berkumpul satu kelompok misalnya, jelas-jelas yang dibahas penting, pasti ada itu satu atau dua teman kita itu yang sambil mainan HP, pasti. Nah, maksudnya itu hal-hal yang seperti itulah. Jadi lebih banyak memikirkan hal-hal yang di luar diri kita daripada merenungkan dan merasakan apa yang ada di dalam diri kita. Itulah maksudnya tadi penurunan jumlah persentase tingkat kesadaran kita. Saya rasa maksudnya seperti itu arahnya. Makin kesini
makin meningkat gaya hidup, kebutuhan, mungkin lebih dari 70%-nya kasus perceraian dipicu oleh gengsi. Saya yakin kalau kebutuhan itu sebenarnya enggak, cuma beberapa persennya sajalah. Sebenarnya cuma gengsi, ngikutin tren, tetangga bisa beli ini, beli itu, bisa makmur, kita kok gini-gini terus, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu hanya pemicu yang membawa dampak yang sedemikian besar fatalnya, yang tidak menutup kemungkinan rasa bosan, pengen sesuatu yang berbeda, dan tanpa disadari menjerumuskan kita pada jalan yang tidak seharusnya. Iseng-iseng kenal sama orang, udah deket, jadilah orang ketiga. Nah, disitulah sudah jadi kembali lagi pada makna cinta dan mencintai, dan apa hubungannya dengan pernikahan juga perceraian. Bagaimana penjelasannya tadi, yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan materi. Modal utama di dalam berumah tangga itu bukan materi, bukan uang, tapi kesiapan mental, kesiapan batin. Saya yakin di antara sekian banyak ini, tapi saya tidak menuduh lo ya, jangan salah paham di situ. Tapi saya rasa secara umum kita sama-sama merasakan lah, kalau dibilang persiapan batin atau mental itu tadi emang benar. Cuma kalau kesiapan lahir, mungkin ditanya siap atau enggak itu aja sudah sopan. Yang banyak kebelet. Oke lah, nggak usah tegang-tegang gitu. Kembali pada ini ya, persiapan batin itu tadi, modal utamanya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita didiskusikan sama pasangan, itu harus benar-benar namanya juga penyesuaian, disetting visi dan misi di dalam rumah tangga, arahnya kemana, terutama pondasinya dulu yang harus kokoh. Nah, dari kebanyakannya justru kemegahan bangunannya, ibarat sebuah rumah tangga itu bangunan gitu ya, yang dipikirkan malah kemegahan bangunannya, desainnya cantik, ciamik, indah, menawan, dan sebagainya. Tapi lalai bagaimana konstruksi dari pondasi bangunannya, yang dibilang persiapan batin atau mental, yang pribadi maksudkan jadi modal utamanya tadi. Sebenarnya pada tiap-tiap ajaran agama
kayak di agama A, B, C, dan semuanya. Khusus tentang satu hal ini semua diajarkan bagi yang mau belajar, bagi yang mau mendalami, dan tidak menyalahkan seiring kesibukan pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang umum yang sehari-hari kita kerjakan. Untuk momen-momen yang seharusnya penting, itu justru nggak seberapa kita pelajari, kita dalami. Baik, buat sobat MC ku dimanapun berada, pondasi berumah tangga. Tahukah sobat, sebenarnya yang dinamakan cinta itu tadi titik pertemuan antara kasih dengan yang disayangi. Itu pun tadi masih harus terhubung, atau dalam bahasa Islam itu musyahadah ya, terhubung langsung, artinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Nah, sudahkah kita itu menyadari akan hal itu? Jadi kalau kita sudah melibatkan cinta, perasaan kepada seorang pasangan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah tadi artinya cinta pun harus bermusyahadah. Jadi lahir ketemu lahir, batin ketemu batin, pikiran satu arah, satu tujuan. Begitupun dengan rasa, satu jua yang dirasakan. Jadi enggak satu ngalor satu ngidul, satu ke kutub utara satu ke kutub selatan, enggak kayak gitu. Selisih pendapat sedikit, berantem, satu tidur di kamar, satu di teras, enggak kayak gitu. Ya itulah tadi dikatakan menempuh hidup baru ataupun rumah tangga baru. Dikatakan juga pendidikan yang sebenarnya di dalam rumah tangga. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video selanjutnya mungkin semoga masih ada kesempatan ya untuk membahas khususnya tentang pernikahan. Dan jangan lupa buat semua sobat MC ku dimanapun berada yang baru menemukan channel ini, kiranya untuk jalinan silaturahim berkenan like, subscribe,
dan share. Jangan lupa komentarnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.